iya, masa kagak sih. Setiap hari kita ngadapin. Mantap ini baru. Oke. Nah, nanti kita masuk kelas 12 ya, Bapak ya, jam pelajaran kelas 9. Oh iya ya, bukan 10 saat. 12 sudah Oh, tiga iya, benar. jadwal ya? Enggak benar. Bener ya? Enggak, masalahnya saya yang udah yang ini kan kemarin yang baru saya periksa emang kelas yang baru terakhir kelas 22 yang ya. 11. Hari ini 10 belum beres memang. Tadi kan kita Lanjut Pak. Jadi tujuan pembelajarannya apa, Pak? Tujuannya mengungkapkan kepedulian dari berbagai tipe teks multimodal secara kreatif. Panjang banget. Apa beda? 9 saya punya infografis, satunya tadi infografis. motif modal. Kan ada kalimat, ada angka, ada gambar, maksudnya banyak gitu. Iya. Jadi kayak gitu. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai untuk pembelajaran ini apa, Pak? Bicara. Kalau dari DPL Ya, harusnya muncul kreativitas. Nah, penalaran kritis harus muncul tuh karena jawaban bagian terakhir di ini nih nggak tercapai nih. Indikator ketiganya nggak tercapai di kelas kagak kesampaian. 2 kelompok baru saya periksa nggak sampai mereka deep learning ya. Tapi karena diberikan infografik maka problem kan berarti kan mereka harus bisa menyelesaikan masalah yang ada di dalam berdasarkan infografik itu. Tapi tahapannya ini tahapan deep learning karena saya memberikan tahap memahami, mengaplikasikan sampai mereka merefleksikan, yaitu ketika mereka mengungkapkan ini tahap merefleksikan dan mengungkapkan gagasan peduli pendapat pro kontra yang sesuai dengan kasus. Ya, ini kita lanjutkan lagi ya pekerjaan yang kemarin yang belum selesai. Sudah membuktikan, memastikan makna tersebut benar dari kamus. Sudah belum? Royalti musik di Indonesia. Tidak terdengar, yang lantang, jangan keroyokan. Iya. Penghimpunan royalti musik di Indonesia. Apa? Penghimpunan royalti musik di Indonesia. Penghimpunan royalti musik. Apa penghimpunan? Mengumpul. Apa? Mengumpul. Pengumpulan, Pak. Berarti sampai pukul 1 waktunya sampai bagian akhir, waktunya sudah lebih 10 menit. Kita sudah sampai di bagian merefleksikan ya, dan kamu menjawab 4 pertanyaan saya. Dan yang saya inginkan sebetulnya pertanyaan yang kamu munculkan itu ya memunculkan Pak, jadi pertanyaan apakah soal dan jawabannya saya sertakan? Ya jelas pastilah ya. Tidak cukup waktu kita 6 kali 45 menit itu sampai membuat media. Iya. Ada yang sedikit tidak teliti. Tidak teliti soal apa itu? Tapi dia sengaja mengulang informasi yang ada di infografisnya, Pak. Oh. Dari 3 diskusi ini kan pastinya memiliki pendapat yang berbeda, makanya ditentang, Pak. Jadi berantem Bukan berantem, Pak. Kita mengadakan debat kayak lebih baik yang mana jawabannya, Pak. Makanya kita agak lama, Pak. Karena perdebatan itu. Iya, dan aku kurang puas, Pak. Ini perfeksionis, Pak. Pelajaran kita sampai beres nih sebelum presentasi. Oh ya boleh Griffin. Pak, di antara semua guru ini, no offense kepada guru-guru yang lain, ini Bapak yang pertama kali komentar tentang itu Pak, yang pro masing-masing kelompok, pro masing anggota kelompok dari bergantian, seharusnya bergantian, tapi malah berganti-gantian Pak. Misalkan contoh dari Wilson ke Kelvin ke Adele. Namanya Lionel. Ya, sana. Melalui pembelajaran Bapak,
sekarang sampai pembelajaran sekarang saya ini lebih kritis dengan informasi yang saya dapat. Jadi saya ini saya filtrasi, misal ada kayak misal perang ini apa, saya tahu bahwa ini informasi baik saya cerna dengan baik. Saya harus berhati-hati dalam mencerna informasi, baik dalam baca buku ataupun melihat berita. Sekarang saya sangat hati-hati dalam bacanya. Nah, misalkan tujuan kalian untuk mengamati infografi untuk apa gitu, Baik, tidak ada kontekstualnya, Benar. manfaatnya apa gitu nggak ada. Nah ini kemarin juga ada ini ya, bermakna ya karena udah infografisnya sesuai dengan masalah-masalah kehidupan sehari-hari, sehingga kalau anak yang benar-benar memahami akan bermanfaat buat dia yang diabetes, kemudian kebenaran dan sebagainya. Kalau anak benar-benar masuk ke situ, kayaknya sudah oke. Yang belum oke lagi terkait dengan pemanfaatan teknologi. Cuma ada satu pemanfaatan teknologi yaitu PPT. Ini juga PPT di pertemuan berikutnya ya, anak-anak diminta untuk membuat media presentasi, sehingga di kegiatan pemanfaatan IT masih kurang Popik. Ini kan bisa untuk kegiatan refleksi misalkan ya, bisa pakai Mentimeter dan sebagainya itu. Apabila materinya sudah disajikan di lembar kerja bisa direfleksi atau kesimpulannya. Baik, Pak. Ini sudah oke. Kesimpulan ada di dalam lembar kerja. Bisa juga kesimpulan itu dikasih secara lisan satu anak gitu, Iya. mengkomunikasikan apa hasil kesimpulannya. Biasanya sih gitu. Ada kemarin lagi nggak ada Bopik ya, anak-anak diminta. Karena ini udah, saya tuh kemarin nggak buru waktu Pak, ini kena harus beres. Udah kebanyakan. Sekali makanya lagi ya mereka- pertemuan kan. Makanya saya masih ada 2 TP lagi. Makanya prosesnya tangganya nih, kita ke ujung tangganya atasnya Berbicara. nggak sampai. Ya udahlah nggak apa-apa ya. Ya, sambil jalan aja. Sambil jalan. Terus diulang lah namanya juga pembelajar ya. Susah Pak, tapi emang susah banget. Emang harus dibiasain kayak gini mah. Susah banget. Bukan biasain deh. Yang bahwa belajar bahasa Indonesia itu isinya bisa apa aja begini. Saya bisa bicara apa aja begini. Gitu. Kalau saya lihat mindset itu semua anak yang belajar bahasa Indonesia di SMA itu belum kebukanya di situ. Tapi Tapi kelas 10 dibuka lah, dibuka itu Bopik terus dibuka susah terus Pak. terus Emang diingetin. berat sih saya mah. Guru-guru lain juga nanti sama lah diingetin juga.